Jadi sebagaimana kita tahu itu bahwa puasa itu harus dalam sudut pandang agama Islam itu ya tidak makan dan tidak minum ya dari mulai waktu imsak sampai azan maghrib. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu berlangsung ya di antara 10 sampai dengan 12 jam. Nah, sebenarnya waktu during ya selama berpuasa itu 10-12 jam ini merupakan suatu hal yang penting untuk seorang anak. Karena ada beberapa mungkin wilayah negara tertentu yang bisa melebihi dari waktu 10 sampai 12 jam ini. Karena ini nanti berkaitan dengan fisiologis tubuh seorang anak. Kesanggupan seorang anak itu berpuasa itu selama berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa rukun puasa merupakan salah satu rukun Islam, ya. Dan dari sejak usia dini sebelum usia akhir balik itu orang tua memang harus mengajarkan anak untuk berpuasa. Mungkin berbeda pada dewasa yang memang sudah siap tubuhnya untuk berpuasa, tetapi pada anak-anak pada masa usia akhir balik, ketika baru pertama kali dicobakan puasa, tentunya dia tidak akan kuat untuk langsung berpuasa. Jadi ya sebelum usia akhir balik, memang orang tua sudah harus mengajarkan berpuasa pada anak. Nah ini yang merupakan suatu problematika sebenarnya nanti. Nah untuk begitu, nah, kita akan tinjau beberapa hal yang perlu diperhatikan puasa pada anak ini. Oke, slide. Slide. Oke. Jadi ada beberapa hal pada seorang anak yang harus kita perhatikan bahwa untuk proses metabolisme selama anak puasa ya cadangan sumber metabolisme utama, sumber kalori utama dari seorang anak itu adalah berasal dari glikogen ya. Kemudian kalau nanti glikogen sudah habis untuk digunakan, maka berikutnya akan dipecahlah lipid atau lemak sebagai sumber energi. Nah, yang ketiga setelah nanti lemak selesai untuk dipecah, maka cadangan energi terakhir yang akan dipecah itu adalah protein. Sementara untuk proses tumbuh kembang seorang anak, protein ini sangat penting sekali untuk pertumbuhannya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti anak menjadi kekurangan energi. Sehingga pada akhirnya ya ujung-ujungnya menjadi anak yang kurus. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah waktu pengosongan lambung seorang anak. Jadi kalau anak dari mulai makan, 1 jam kemudian itu bersisa ada di saluran cernanya adalah sekitar 70 sampai dengan 80%. Nah, kemudian setelah 2 jam kurang lebih akan bersisa sebanyak 30-40%. Baru jam ketiga itu sekitar 20% yang masih tersisa dan setelah 4 jam tinggallah bersisa 10% saja. Nah, itulah alasan mengapa pada anak itu lebih sering mengalami kelaparan dibandingkan orang dewasa. Ya, tentunya mungkin sudah sering ya melihat anak-anak ini kok lapar aja makan aja begitu. Nah, inilah penyebabnya ya pengosongan lambungnya lebih cepat dibanding dewasa. Nah, anak ini adalah fase di mana unik ya kita bilang karena dia memiliki ciri tumbuh kembang tersendiri. Ya. Nah, usianya pun itu dibagi atas kelompok 0 sampai 12 bulan itu bayi, usia 1-3 tahun itu adalah batita, usia 3 sampai 5 tahun prasekolah, usia 5 sampai 12 tahun usia sekolah dan 12 sampai 18 tahun usia remaja. Nah, dari kita lihat golongan-golongan usia anak ini, maka siapa yang wajib harus berpuasa? Ya, kalau dari tuntutan agama Islam yaitu anak yang baligh dan dewasa yang tidak mengalami gangguan kejiwaan. Nah, tanda balik dari seorang anak itu adalah mimpi basah kalau anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Ya, tetapi sebenarnya kita sudah harus mengajarkan berpuasa itu jangan pada saat anak itu mulai akhir balik, tapi sebelum akhir balik itu sudah mulai harus diajarkan berpuasa. Oke, slide. Slide. Nah, bagaimana metabolisme tubuh seorang anak dalam kondisi berpuasa? Baik. Oke, slide.
Jadi kalau dua pembicara sebelumnya itu sudah menjelaskan, saya akan lebih menjelaskan kepada tubuh seorang anak ya. Jadi dari terakhir seorang anak itu makan ya, artinya pada saat sahur ya. Nah setelah 6 jam kemudian ya, jadi masih bisa uh, terhandle dengan makanan yang pada saat anak makan sahur. Tetapi setelah 6 jam, nanti cadangan gula dalam tubuh dalam bentuk glikogen ini akan dipecah. Dan itu akan berlanjut terus pemecahan glikogen sampai kemudian 16 jam. Nah, perlahan cadangan gula dalam bentuk glikogen ini kan nanti akan habis dan kemudian akan digantikan oleh lemak sebagai sumber energi. Nah, kalau nanti berlanjut berpuasa terus, ya, protein pada akhirnya akan dipecah. Sementara protein ini adalah zat pembangun tubuh. Jadi dia diusahakan untuk tidak dipecah. Seperti itu. Karena protein pada anak itu sangat penting sekali untuk proses tumbuh kembangnya. Oke, slide. Nah, kalau kita lihat ini ya, jadi dari mulai glukosa itu masuk ke dalam tubuh, kemudian oleh hormon insulin itu akan dijadikan glikogen sebagai cadangan dan disimpan di hati dan otot. Tetapi kemudian jika kadar glukosa darah semakin menurun kadarnya, maka glikogen itu akan dipecah menjadi glukosa yang bisa digunakan di dalam darah. Nah, untuk pertama sekali yang harus dipecah itu adalah karbohidrat ini dalam bentuk cadangan glikogen ini, ya. Tapi kemudian jika berlanjut terus puasanya sampai lebih kurang 16 jam, maka tubuh mulai memecah lemak. Dan yang pada akhirnya jika cadangan lemak pun sudah habis, maka yang akan dipecah berikutnya adalah sumber kalori dari protein. Oke, slide. Nah, pertanyaannya adalah pada usia berapakah idealnya seorang anak boleh berpuasa? Jadi kalau kita lihat di sini pentingnya itu adalah cadangan glikogen ya. Jadi semakin kecil umur seorang anak, cadangan glikogennya itu semakin lebih sedikit. Ya, sedikit dan akibatnya bayi dan balita itu akan lebih berisiko untuk terjadi hipoglikemi. Ya. Nah, dari penelitian yang ada, maka anak yang berusia di bawah dari 7 tahun itu merupakan kelompok yang lebih berisiko mengalami hipoglikemi apabila berpuasa. Ya, kenapa? Karena cadangan glikogennya yang masih belum baik dalam mengatasi cadangan-cadangan gula untuk berpuasa tersebut. Nah, pada kelompok usia di bawah 7 tahun itu juga lebih rentan terjadi kekurangan cairan apabila berpuasa. Dan semakin bertambah usianya seorang anak, dampak kesehatan yang tidak diinginkan itu semakin lebih jarang ditemui sebenarnya. Jadi lebih dianjurkan untuk mengajarkan berpuasa pada anak itu di usia 7 tahun ya. Lebih kurang pada saat anak masuk di usia sekolah dasar ya. Oke, kemudian slide. Slide. Nah, bagaimana panduan nutrisi untuk seorang anak yang berpuasa? Kita kenal ada namanya indeks glikemik. Nah, indeks glikemik inilah yang merupakan indikator kita untuk seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat mempengaruhi kenaikan gula darah dalam tubuh. Ya, biasa diukur dalam skala 1 sampai 100, mungkin semuanya sudah tahu bahwa semakin tinggi angka indeks glikemik, semakin cepat pula makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, sebenarnya untuk apa indeks glikemik ini kita ketahui karena begini, nanti pada saat anak buka puasa dan pada saat sahur, kita harus memilih makanan yang dengan indeks glikemik yang mana yang harus kita berikan pada saat buka dan pada saat sahur. Begitu, karena mengingat anak ini cepat sekali laparnya, begitu. Nah, pada waktu sahur dan berbuka itu sangat penting untuk menyediakan makanan yang seimbang, yang mengandung nutrisi lengkap. Ada karbohidratnya, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, selain itu juga karena anak ini tadi lebih mudah mengalami rasa lapar, kita perlu juga untuk mempertahankan rasa kenyang anak ini, ya, yang biasa itu kita dapat dari protein, ya.
Protein ini kalau akan lebih bisa menghandle baik protein dari hewani maupun nabati, dan yang ada mengandung lemak dan juga serat. Dan kalau diberikan kombinasi ketiganya, dapat menurunkan nilai indeks glikemiknya, tetapi dapat meningkatkan rasa kenyang. Seperti itu. Oke, slide. Nah, menu makanan yang baik untuk anak ya. Dari mulai sahur ya, makan makanan menu keluarga saat menjelang fajar. Jadi sebetulnya tidak ada yang istimewa, menunya harus ditambah seperti apa ya. Jadi tetap menu keluarga yang diutamakan ya. Nah, itu menjelang sahur. Nah, pada waktu sahur makanan kita berikan dengan makanan indeks glikemik yang rendah, yang dapat mempertahankan, tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar gula darah lebih lama. Nah, contohnya seperti apa? Beras merah, ubi, kacang hijau, oatmeal, roti, gandum, ya, apel, jeruk, dan pisang ya. Seperti itu. Nah, itu yang sebaiknya diberikan pada saat sahur. Nah, kemudian jangan lupa juga kita bisa memberikan susu di sini ya. Kemudian pada saat buka puasa, tubuh itu membutuhkan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Tujuannya agar dapat meningkatkan kadar gula dengan cepat dalam waktu yang singkat. Jadi memang lebih diutamakan pada yang manis-manis ya. Ya, manisan buah, bisa buah dalam kaleng, semangka, donat, kentang, nasi, roti ya bisa diberikan pada seorang anak ya. Nah, habis itu nanti setelah sholat maghrib, ya makan lagi dengan makanan menu keluarga. Tetap yang diutamakan itu adalah menu yang lengkap ya, karbohidratnya ada, lemak, protein ya. Karena sering sekali memang di masyarakat kita ini yang penting anak makan nasi aja gitu. Nah, proteinnya nggak diperhatikan ya gitu. Nah, kemudian setelah sholat raweh itu masih boleh makan bila anak masih lapar. Gitu. Slide. Slide. Nah, ada beberapa rekomendasi jenis makanan ya. Makanan padat yang mengandung protein hewani itu dan kemudian makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau yang berbentuk cair yang tidak mengenyangkan sehingga anak menjadi cepat lapar, itu tidak dianjurkan. Jadi lebih dianjurkan untuk makanan padat yang mengandung protein hewani. Ya, nah kebutuhan cairan anak itu kita menggunakan rumus holiday segar sebenarnya, tapi bisa disimpulkan sekitar 100 sampai 200 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, anak disarankan banyak minum air putih sejak buka puasa hingga waktu sahur. Dan ini bisa dibantu sebenarnya dengan memberikan susu juga pada saat anak sahur dan berbuka puasa. Begitu juga dengan pemberian buah, ya, itu juga bisa menambah cairan tubuh untuk seorang anak. Oke, kemudian slide. Slide. Nah, ada beberapa tips berpuasa untuk anak sebenarnya. Jadi untuk seorang anak itu belajar berpuasa tidak boleh dipaksakan. Intinya gitu. Karena jangan sampai anak itu berpuasa karena dipaksakan, ya. Nah, poin penting dari ini semua adalah anak jangan sampai dibandingkan dengan anak yang lain, apalagi dengan yang saudaranya misalnya. Jadi misalnya kakaknya sudah bisa berpuasa, jadi kita bilang adik harus berpuasa karena kakak sudah bisa berpuasa. Itu jangan sampai kita membandingkan dengan anak lain, karena memang anak-anak itu paling tidak suka untuk dibanding-bandingkan. Jadi caranya sebenarnya bisa diajarkan bagaimana apa tujuan dari berpuasa itu ya. Jadi seorang ibu itu harus memang pelan-pelan memberikan dalam mindset seorang anak itu ya. Jadi dia melakukannya itu tidak dengan cara terpaksa. Kemudian dilakukan sesuai dengan kemampuan anak. Nah, tentunya pada saat seorang anak mulai untuk berpuasa, tidaklah mungkin langsung bisa mengerjakan puasa full selama 10 sampai 12 jam. Itu tidak mungkin. Jadi kemampuan anak itu harus
kita ukur dulu. Nah, sanggupnya bagaimana? Ya, apakah kita buat dulu sampai batas 4 jam dulu, kemudian 6 jam, dan kemudian nanti berangsur-angsur sampai kemudian bisa puasa full, ya. Jadi tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan anak, jangan dipaksakan, ya, karena nanti anak bisa berakhir pada akhirnya bisa membuat anak menjadi dehidrasi dan hipoglikemi. Ya. Pastikan bahwa status gizi anak itu baik. Jadi tidak dianjurkan berpuasa pada anak yang mengalami malnutrisi sebenarnya. Jadi kalau anak malnutrisi dipaksa lagi puasa, ya nanti pada akhirnya kita khawatirkan terjadi apa? Hipoglikemi, dehidrasi, banyak masalah ya. Imunitas dia menurun, mudah terjadi penyakit, infeksi lainnya ya, gitu. Nah, kemudian apalagi ajarkan makna berpuasa tidak sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga hawa nafsu dan juga kejujuran. Jadi sebenarnya memang pendekatan kepada anak ini ya mulai diajar-ajarkan sesuai dengan bahasa yang memang dipahami seorang anak dengan sesuai usianya. Nah, kemudian apalagi pastikan asupan cairan dan nutrisi tetap terpenuhi. Ya, intinya memang ya makanan keluarga yang penting, gizi seimbang, ada karbohidratnya, protein, lemak, ya. Nah, kalau kemudian bagaimana menghitung kalori seorang anak? Menghitung kalori seorang anak, kita menggunakan rumus recommended daily allowance, ya, dikalikan dengan berat badan ideal berdasarkan tinggi badannya, ya. Oke, slide. Slide. Nah, apalagi hal lain yang perlu diperhatikan pada saat anak berpuasa. Nah, problem lainnya pada saat anak berpuasa itu adalah bangun sahur, ya kan? Nah, ini sangat susah sekali mungkin bagi ibu-ibu yang memang memiliki anak, itu pasti sudah tahu sekali bahwa bangun sahur itu sangat susah sekali pada anak, apalagi yang masih di awal-awal untuk diajarkan berpuasa. Tetapi ini terjadi di awal-awal saja, ya. Kemudian berangsur-angsur menghilang seiring dibiasakannya anak dengan jadwal tersebut, ya. Jadi tetap ini adalah membiasakan seorang anak, itu dia. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa puasa itu diawali tidak harus langsung full, bisa 6 sampai 8 jam saja, kemudian perlahan ditingkatkan, kemudian sampai hingga azan maghrib tiba. Dan di sini jangan sampai kita memaksakan anak tersebut. Ya, kalau dia sudah tidak tahan boleh berbuka, ya. Begitu. Dan kalau dia sampai bisa menuntaskan sampai azan maghrib, mungkin kita boleh memberikan reward ya, hadiah ya. Nah, tetapi tetap di sini kita harus memperhatikan kondisi fisik anak, jangan sampai dipaksakan. Nah, jenis makanan padat saat sahur dan berbuka sebenarnya tidak perlu berbeda dengan makanan sehari-hari, ya. Intinya tetap harus kebutuhan yang seimbang sebenarnya. Kemudian tetap memberikan variasi makanan dalam hal bentuk, rasa, dan bahan dasarnya, sehingga anak tetap semangat untuk makan sahur dan berbuka puasa. Jadi sebenarnya ini yang dituntut adalah daya kreativitas seorang ibu dalam menyajikan makanan untuk anak-anaknya, ya. Karena anak-anak ini sendiri yang tidak berpuasa pun kadang dalam kondisi tidak puasa itu memang sulit sekali mau diberi makan, ya. Jadi tetap harus kemampuan seorang ibu dalam menyajikan makanan dengan bentuk yang variatif, ya. Kemudian aktivitas fisik juga, ya, karena kalau aktivitas fisik anak ini terlalu apa ya kita bilang lasak ya begitu, maka dia akan mengkonsumsi energi lebih besar. Jadi lebih diberi pengertian kepada anak untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan pada saat berpuasa. 2 menit lagi, Dr. Ari. Oke, baik, terima kasih. Begitu, ya? Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya.